Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulia Latifatun Nisa, NIM 201300157. Ada sebuah mitos di desa saya, yaitu Desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Mitos tersebut adalah tidak boleh ada pernikahan antara warga desa Waturoyo dan warga desa Pakis. Masyarakat desa Waturoyo dan masyarakat desa Pakis, keduanya meyakini bahwa jikalau ada pernikahan antara warga desa Waturoyo dan warga desa Pakis, maka sesuatu yang buruk akan terjadi, seperti salah satu pasangan nantinya akan meninggal. Dan sampai sekarang, mitos ini masih berkembang di desa Waturoyo maupun desa Pakis. Dan karena mayoritas warga desa Waturoyo dan warga desa Pakis banyak yang meyakini, sampai saat ini pun tidak ada pernikahan antara warga desa Waturoyo maupun desa Pakis. Ada sebuah firman Allah, yaitu Ana inda doni abdibi, aku sesuai prasangka hambaku. Karena banyak orang yang berprasangka buruk, yang tidak yakin dengan adanya pernikahan tersebut dan meyakini kalau terjadi pernikahan antara kedua warga desa Waturoyo maupun Pakis, sesuatu yang buruk akan terjadi. Semua masyarakat banyak yang berprasangka buruk. Contohnya, nanti kalau ada pernikahan gimana, kalau ada terjadi sesuatu gimana antara mereka, maka sesuatu yang buruk pun bisa terjadi karena ada banyak orang yang meyakini dengan mitos tersebut. Seperti firman Allah tadi yang saya sebutkan, aku sesuai prasangka hambaku. Maka mitos ini pun bisa benar adanya. Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang peduli terhadap hambanya dan selalu memberikan yang terbaik. Tidak ada satupun ketetapan Allah yang sia-sia atau bahkan merugikan hambanya. Seperti halnya ketetapan menentukan makanan yang halal maupun haram. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan menghalalkan bagi mereka segala hal yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala hal yang buruk. Kita dianjurkan untuk memakan makanan yang halal, karena dalam makanan halal tersebut dapat menyehatkan tubuh kita dan sesuatu yang baik. Dalam makanan haram, kita tidak boleh memakan makanan yang haram, karena makanan haram bisa membahayakan bagi tubuh kita. Contoh seperti minuman keras, narkotika. Minuman keras dan narkotika bisa mendatangkan kerusakan bagi jiwa maupun raga kita. Atau lagi daging babi. Daging babi, di dalam daging babi mengandung cacing pita, dan jikalau kita makan daging babi tersebut akan bisa membahayakan bagi tubuh kita. Maka kita tidak boleh memakan makanan yang haram, karena hukumnya sudah jelas dalam Al-Quran. Berikut adalah informasi penyebaran COVID-19 di pondok pesantren. Sebanyak 26 santri, salah satu pondok pesantren di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terkonfirmasi positif COVID-19 Minggu 9 Agustus 2020, sehingga menambah jumlah kasus positif menjadi 35 santri. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menuturkan pihaknya segera mengambil tindakan, yaitu mendampingi kasus santri di Ponpes Pati yang kena COVID-19, termasuk meminta korwilnya mendampinginya secara intens. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Teji Yassin Maimun, menambahkan, untuk penanganan COVID-19 di pondok pesantren, pihaknya telah melakukan program Jogo Tonggo,
yang diantaranya juga menurun ke Jogo Santri. Kita akan memastikan itu dan akan membuat perlombaan bagaimana memacu masyarakat ini supaya menyiapkannya mulai dari awal, ujar Gus Yasin. Untuk pondok pesantren di Pati tersebut, info yang diterimanya, pengelolaannya telah menutup akses masuknya. Bahkan kemarin jadwal santri datang pondok pesantren di Pati itu juga telah diundur. Kita pantau terus, kita imbau terus setiap pesantren yang sudah masuk penuh kita ingatkan. Kita ingatkan terus. Menanggapi adanya puluhan santri di pondok pesantren di Pati yang terinfeksi COVID-19, Ketua MUI Jawa Tengah Kiai Haji Ahmad Daroji menuturkan, sejauh ini sejumlah pihak tak henti-hentinya melakukan pembahasan penanganan COVID-19 di lembaga pengajaran ilmu agama tersebut. Sepengetahuan saya, seluruh pondok di pesantren Jawa Tengah telah berupaya memperlakukan protokol kesehatan untuk santrinya. Namun yang agak sulit yaitu persoalan menjaga jarak satu sama lain. Bila ada kasus COVID di pondok pesantren dan menjadi klaster baru, menurutnya hal ini terjadi karena mereka bergaul dengan orang luar. Mungkin ada orang tua santri, pengantar makanan, penjual obat-obatan, dan lainnya. Karena mereka berkumpul, ya kena, katanya. Termasuk kasus COVID-19 di pondok pesantren di Kabupaten Pati itu terjadi karena santri bertemu dengan pihak luar. Begitu seorang santri kena COVID, maka menular ke temannya. Ini sesuatu yang luar biasa. Dulunya kita kira hanya droplet, sekarang lewat airborne bisa menular. Ya, berikut adalah informasi tentang penularan COVID yang ada di pondok pesantren. Dari informasi tersebut, kita tahu bahwa pondok pesantren menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Dari kejadian tersebut, beberapa sekolah pun lembaga pendidikan mengundur jadwal masuknya dari sebelumnya yang telah ditentukan. Mereka melakukan karantina mandiri di pondok pesantren masing-masing untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.